Khabib Nurmagomedov. Wow! How good is that kid, Kenny? Yeah, he caught him with that. Dagestan terletak di wilayah Kaukasus yang secara geografis jadi penghubung antara Eropa Timur dan Asia Barat. Wilayah ini dikenal sebagai pegunungan bahasa karena keanekaragaman etnis dan bahasanya yang luar biasa. Sebelum kedatangan Islam, Dagestan dipengaruhi oleh berbagai budaya dan agama, termasuk paganisme lokal, Zoroastrianisme, Kristen, dan Yahudi. Agama Islam pertama kali masuk ke Dagestan melalui ekspansi Kekhalifahan Umayyah pada abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Pada masa ini, pasukan Muslim di bawah kepemimpinan Gubernur Umayyah seperti Maslama bin Abdul Malik melakukan ekspedisi militer ke Kaukasus. Mereka menaklukkan wilayah Darban, sebuah kota strategis di Dagestan Selatan yang menjadi benteng pertahanan penting. Darban dengan tembok besar dan lokasinya yang strategis di tepi Laut Kaspia menjadi pusat persebaran Islam awal. Masjid Jumat di Darban yang dibangun pada abad ke-8 Masehi dianggap sebagai salah satu masjid tertua di Rusia dan menjadi simbol awal Islamisasi di wilayah ini. Meskipun Darban dan wilayah sekitarnya mulai menerima Islam, proses Islamisasi di seluruh Dagestan berlangsung secara bertahap dan tidak merata. Wilayah pegunungan yang terisolasi mempertahankan tradisi lokal dan agama lama lebih lama. Setelah periode awal penaklukan militer, Islam menyebar lebih luas melalui aktivitas perdagangan dan dakwah. Dagestan terletak di jalur perdagangan penting antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa yang memungkinkan interaksi budaya dan agama. Para ulama dan tokoh sufi memainkan peran kunci dalam penyebaran Islam ke pedalaman Dagestan. Mereka seringkali menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal, membuat Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pada abad ke-11, Kekaisaran Seljuk yang menguasai sebagian besar Asia Barat memperluas pengaruhnya ke Kaukasus. Ini mempercepat proses Islamisasi terutama di wilayah dataran rendah Dagestan. Pada abad ke-13, invasi Mongol mengubah peta politik Dagestan. Meskipun awalnya menghancurkan, kekuatan Mongol akhirnya memfasilitasi penyebaran Islam lebih lanjut, terutama setelah penguasa Mongol memeluk Islam. Pada abad ke-14 dan ke-15 Masehi, kesultanan-kesultanan Islam lokal seperti Samhalati of Turki dan Hanati of Afar mulai muncul. Kesultanan ini menjadi pusat kekuatan politik dan keagamaan, memperkuat identitas Islam di Dagestan. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan agama, digunakan dalam teks-teks keagamaan dan hukum Islam. Ini membantu menyatukan masyarakat Dagestan yang multi etnis di bawah payung Islam.
Pada abad ke-19, Dagestan menjadi medan pertempuran antara kekuatan lokal Muslim dan Kekaisaran Rusia yang berusaha menguasai Kaukasus. Perlawanan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Imam Shamil, seorang pemimpin spiritual dan militer di Tarekat Naqsabandi. Perang Kaukasus 1817 sampai 1864, Imam Shamil memimpin perlawanan sengit melawan Rusia selama lebih dari 2 dekade. Meskipun akhirnya dikalahkan, perlawanannya memperkuat identitas Islam di Dagestan yang meninggalkan warisan perlawanan terhadap penjajahan. Setelah penaklukan Rusia, Islam tetap menjadi bagian integral dari identitas Dagestan meskipun pemerintah Rusia berusaha untuk membatasi pengaruhnya. Pada era Soviet, agama secara umum ditekan, termasuk Islam. Namun, Islam tetap bertahan di Dagestan sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, terjadi kebangkitan Islam di Dagestan. Masjid-masjid dibangun kembali dan pendidikan agama berkembang. Saat ini, Islam di Dagestan sangat beragam dengan pengikut Sunni mayoritas dan Sufi terutama Tarekat Naqsabandi dan Syadili. Namun, wilayah ini juga menghadapi tantangan seperti ekstremisme dan ketegangan politik.